Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IF Pagi 1C5 ingin mempresentasikan hasil proyek PBL kami yang berjudul Web Portfolio Proyek PBL. Sebelum itu, perkenalkan anggota tim kami. Yang pertama yaitu Fauzan Najib Alix selaku ketua kelompok, serta ada Lutfi Dwi Aprialdi dan Ruben Andika Namaban selaku anggota kelompok. Berikut adalah identitas proyek kami. Latar belakang. Melalui pendekatan Project Based Learning atau PBL, mahasiswa dituntut untuk mengembangkan kemampuan praktis dengan menghasilkan proyek nyata. Oleh karena itu, pembuatan web portfolio menjadi solusi yang relevan untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek. Web ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi hasil kerja, tetapi juga sebagai media penilaian publikasi dan pengembangan profesional mahasiswa. Selanjutnya rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Lutfi Dwi Aprialdi. Baik, terima kasih Fauzan. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi web portfolio yang mampu menyajikan hasil proyek mahasiswa secara menarik, mudah diakses, dan tersusun dengan baik. Yang kedua, bagaimana sistem tersebut dapat mempermudah tugas dosen dalam menilai dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil proyek mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana sistem portfolio dapat berfungsi sebagai media publikasi yang efektif bagi mahasiswa guna menampilkan kemampuan dan hasil karya mereka kepada pihak luar kampus. Baik, selanjutnya tujuan. Yang pertama, memudahkan mahasiswa dalam mendokumentasikan hasil proyek mereka secara terstruktur dan terorganisir. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi dosen dalam melakukan proses penilaian serta memberikan komentar terhadap hasil kerja mahasiswa. Yang ketiga, menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk mengunggah berbagai hasil karya atau proyek yang telah mereka kerjakan selama proses pembelajaran. Yang keempat, membantu mahasiswa menampilkan kemampuan dan prestasi mereka kepada publik atau calon pemberi kerja di masa depan melalui portofolio digital. Baik, selanjutnya batasan masalah. Yang pertama, proyek hanya mencakup perancangan dan pembangunan web portfolio berbasis web menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, Bootstrap, dan PHP. Yang kedua, sistem berfokus pada tiga jenis pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin. Yang ketiga, fitur keamanan dan autentikasi dibuat dalam skala dasar login dan logout, tanpa integrasi dengan sistem keamanan pihak ketiga. Baik, selanjutnya peran umum sistem yang dijelaskan oleh Ruben Andika Namaban. Baik, terima kasih Lutfi. Berikutnya adalah gambaran umum sistem. Alur kerja sistem web portfolio proyek PBL melibatkan tiga karakter utama, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin dengan satu komponen pendukung berupa database. Mahasiswa melakukan login untuk mengunggah, mengelola, serta memperbarui portofolio mereka. Sistem menyediakan halaman login, daftar proyek, tambah proyek, dan edit proyek. Setiap data mahasiswa dan informasi proyek yang diunggah akan disimpan secara otomatis ke dalam database melalui sistem web. Berikutnya, Berikutnya adalah perancangan. Perancangan sistem portofolio proyek PBL dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan non-fungsional dan fungsional. Berikutnya, kebutuhan fungsional. Yang pertama ada, mahasiswa dan dosen dapat masuk ke akun mereka masing-masing. Yang kedua, mahasiswa dapat menambah, mengubah, dan menghapus entry proyek. Yang ketiga, dosen dapat mencari portofolio mahasiswa berdasarkan NIM. Yang keempat, dosen dapat memfilter portofolio mahasiswa berdasarkan jurusan. Yang kelima, dosen dapat memberikan penilaian dan komentar kepada portofolio mahasiswa. Yang keenam, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data akun mahasiswa dan dosen. Yang ketujuh, database menyimpan data portofolio termasuk tautan dan file media. Kemudian ada kebutuhan non fungsional. Yang pertama, aplikasi harus ramah pengguna dan intuitif bagi semua kalangan pengunjung. Yang kedua, aplikasi harus terstruktur dengan baik dan mudah dipelihara oleh pengembang yang berbeda. Yang ketiga, aplikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, portofolio harus terlihat menarik dan berfungsi dengan baik di berbagai perangkat. Berikutnya adalah hasil implementasi yang akan dijelaskan oleh teman saya Fauzan Najib Ali. Baik, terima kasih Ruben. Selanjutnya kita masuk ke hasil implementasi. Yang pertama itu landing page. Landing page ini merupakan halaman pertama user dalam mengakses website ini. Dalam landing page ini terdapat informasi singkat mengenai Politeknik Negeri Batam serta tim pengembang. Baik, selanjutnya halaman login. Halaman login ini berfungsi sebagai media autentikasi pengguna sesuai perannya dengan formulir nama pengguna dan kata sandi. Mahasiswa login menggunakan NIM sebagai username dan kata sandi awal. Dosen menggunakan NIP sebagai username dan kata sandi awal, sedangkan admin login menggunakan akun khusus yang ditetapkan oleh sistem. Selanjutnya, Selanjutnya dashboard mahasiswa yang akan dibacakan oleh Ruben. Baik, terima kasih Fauzan. Berikut adalah halaman dashboard mahasiswa. Halaman dashboard mahasiswa merupakan halaman utama yang diakses setelah mahasiswa berhasil login. Halaman ini menampilkan daftar proyek yang telah diunggah oleh mahasiswa
serta menyediakan tombol tambah proyek untuk menambahkan proyek baru ke dalam sistem. Berikutnya adalah halaman tambah proyek. Halaman tambah proyek digunakan oleh mahasiswa untuk mengubah data proyek ke dalam sistem melalui formulir yang mencek judul proyek, semester, deskripsi, ketua dan anggota tim, tautan berkas pendukung, tautan video presentasi, serta foto thumbnail proyek. Berikutnya adalah halaman detail proyek. Halaman detail proyek digunakan oleh mahasiswa untuk melihat informasi lengkap proyek yang telah diunggah meliputi judul proyek, semester, deskripsi, susunan tim, serta tautan pendukung sebagai bahan informasi dan pemantauan dalam sistem. Berikutnya adalah halaman edit proyek. Halaman edit proyek digunakan oleh mahasiswa untuk memperbarui data proyek yang telah diunggah apabila terdapat kesalahan atau perubahan informasi. Pada halaman ini, mahasiswa dapat mengedit judul proyek, semester, deskripsi, susunan tim, serta tautan dan berkas pendukung agar informasi proyek tetap akurat dan terbaru. Berikutnya adalah halaman dashboard dosen yang akan dijelaskan oleh teman saya, Fauzan Najib Ali. Baik, terima kasih Ruben. Selanjutnya yaitu halaman dashboard dosen yang berfungsi sebagai halaman utama untuk memantau data dan portofolio mahasiswa yang terdaftar dalam sistem. Halaman ini menampilkan daftar profil mahasiswa beserta informasi dasarnya, serta menyediakan fitur filter jurusan dan pencarian berdasarkan NIM untuk memudahkan dosen dalam mencari profil mahasiswa. Baik, selanjutnya halaman detail profil mahasiswa. Halaman ini berfungsi sebagai dosen untuk melihat identitas mahasiswa secara lengkap seperti nama, NIM, dan jurusan, serta daftar proyek yang telah diunggah oleh mahasiswa. Baik, selanjutnya halaman penilaian dan komentar proyek. Dosen dapat memberikan penilaian dan komentar proyek terhadap profil terdapat pada halaman ini. Penilaian diberikan dengan rentang nilai 0 sampai 100. Baik, selanjutnya halaman dashboard admin yang akan dijelaskan oleh Lutfi. Baik, terima kasih Fauzan. Halaman dashboard admin berfungsi sebagai pusat pemantauan sistem yang menampilkan ringkasan jumlah proyek, mahasiswa, dan dosen. Informasi ini membantu administrator memantau aktivitas, mengevaluasi penggunaan sistem, serta mengambil keputusan pengelolaan secara efektif dan terstruktur. Baik, selanjutnya halaman kelola user mahasiswa. Halaman kelola user mahasiswa digunakan administrator untuk mengelola akun mahasiswa yang terdaftar, menampilkan data besar seperti nama, NIM, dan jurusan, serta menyediakan fitur edit dan hapus akun agar pengelolaan data mahasiswa tetap tertata akurat dan terkontrol. Baik, selanjutnya halaman tambah user mahasiswa. Halaman tambah akun mahasiswa digunakan oleh administrator untuk menambahkan akun mahasiswa baru melalui formulir berisi nama lengkap, username, NIM, jurusan atau program studi, dan data sandi sehingga data mahasiswa terdaftar secara resmi dan terkomunikasi dengan baik dengan sistem. Baik, selanjutnya halaman edit user mahasiswa. Halaman edit akun mahasiswa digunakan oleh administrator untuk memperbarui data akun mahasiswa yang telah terdaftar. Administrator dapat mengedit informasi seperti nama lengkap, username, NIM, jurusan atau program studi, serta data sandi guna menjaga keakuratan, konsistensi, dan keteraturan data dalam sistem. Baik, selanjutnya halaman kelola user dosen. Halaman kelola user dosen berfungsi sebagai sarana bagi administrator untuk mengelola akun dosen yang telah terdaftar dalam sistem. Halaman ini menampilkan data identitas dosen serta menyediakan fitur pengeditan untuk memperbarui informasi apabila diperlukan, sehingga pengelolaan data dosen dapat dilakukan secara tertata, akurat, dan terkontrol. Baik, selanjutnya halaman tambah user dosen. Halaman tambah akun dosen digunakan oleh administrator untuk menambahkan akun dosen baru ke dalam sistem melalui formulir yang berisi nama lengkap, NIP, username, dan kata sandi, sehingga data dosen dapat terdaftar dan terdokumentasi secara resmi dan terstruktur. Baik, selanjutnya halaman edit user dosen. Halaman edit akun dosen digunakan oleh administrator untuk memperbarui data akun dosen yang telah terdaftar seperti nama lengkap, NIP, username, dan kata sandi guna menjaga keakuratan, keamanan, dan konsistensi data dalam sistem. Baik, selanjutnya halaman profil. Halaman profil digunakan untuk menampilkan informasi akun pengguna seperti nama lengkap, username, dan NIM. Selain itu, halaman ini menyediakan fitur ubah kata sandi untuk meningkatkan keamanan serta memungkinkan pengguna mengelola akun secara mandiri dan aman. Baik, saya kembalikan kepada Fauzan. Halo, selamat Baik, datang di video terima kasih. Berikut adalah video demo dari web kami. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kami. Web portofolio ini adalah bukti nyata dari proses belajar kami di proyek PBL ini. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.